janganlah gitu, karena kan kita semua sama aja, kita semua manusia biasa di hadapan Tuhan. Jadi jangan ngerasa kita kenal siapa gitu, baru aja kenal siapa. Janganlah terlalu meninggikan diri, itu aja pesannya. Karena kasihan sama dirinya sendiri kan. Lebih bisa menenangkan lah ya. Iya betul, dapat meyakinkan juga, jadi nggak cuma ngomong doang. Ini udah sempat keluarga tanggapan gimana? Keluarga tanggapannya baik sih, baik, responnya baik banget. Gede, Ini kenapa belum mau di publish gitu atau seperti apa sih kan sebenarnya? belum, pokoknya doain aja yang terbaik. Yang takut kan kita kan nggak tahu hati orang ya. Aku baca tentang Ain gitu, kadang kita kalau misalnya merencanakan sesuatu kita ungkapkan terus nanti ada orang yang iri dengki, takut aja jadi nggak jadi lagi nanti. Nah Gitu. untuk dalam perjalanan kamu ini, pasangan kamu ini, kamu lebih mengedepankan pendekatan ke anak dulu kah, apa ke kamu ini dulu nih untuk yang pasangan kamu ini? Biasanya kan kalau suka ada trauma kan, Iya. sekarang pendekatan ke anak dulu. Enggak sih, sebenarnya kalau masalah anak, aku tuh gini, karena anak aku tidak kehilangan sosok figur seorang ayah, karena ayah dia masih ini dan komunikasi juga sangat baik. Jadi itu nggak jadi hal yang utama banget. Anak aku udah, walaupun masih kecil, usianya 4 tahun, tapi dia udah paham. Kalau aku bilang, oh ini adalah, aku kenalkan, misalkan dia bisa langsung paham gitu. Bukan untuk menggantikan sosok ayahnya kan. Hubungan kakak sama ayah anak-anak ayah sama ayah Baik banget, komunikasi masih lancar sampai sekarang. dan udah mengenalkan sosok yang Udah tahu apa responnya? baik sangat baik, apapun yang terbaik buat adik abang kan sebenarnya ya, saya abang dukung baik banget. Gue balik lagi nih. Ini kan katanya dikenalin sama teman. Kan pasti kalau kita dikenalin sama teman kan kita bisa pertimbangan dulu lah mau apa gitu kita. Kita itu nerimanya apa pertimbangannya? Karena ya apa ya, sudah jelas sosok dan figurnya itu sudah jelas gitu. Jadi bukan yang samar-samar lagi, memang dia ada sosoknya dan case-nya tuh aku tahu sudah benar-benar terbuka. Kalau dari sendiri sayang Iya, ya intinya aku menerima karena beliau sayang sama aku. Ya aku juga lah. Kak, ada tambahan katanya pernah juga ya diajak sama Bang Rasman ke hotel. Ini enggak, jangan sebutin nama. Jangan sebutin nama. Oh iya. Aku nggak nyebutin nama ya. Iya. Pernah Aku nggak nyebutin nama ya. Menurut informasi yang Pernah. dapat Pernah memang. Pernah diajak. Dibuka kantong hotel. di Sudah dibuka. Jakarta atau di Betul, luar kota? di Jakarta. Jakarta. Sudah dibuka ya. Dibuka kantong hotel. Walaupun aku menolak. Tujuannya apa? Katanya sih untuk aku istirahat. Katanya enak hotelnya. Terus katanya nanti aku nyamperin kamu. Dia menyebarkan kamu. Cuman aku nggak pakai kamar hotel, aku pulang. Terus apa yang bisa kamu pulang gitu? ya aku nggak mau lah. Terus sekarang gini, kita di hotel terus mau disamperin sama cowok ngapain? Takut lah. Ya walaupun aku gini-gini juga istilahnya nggak gitu-gitu banget lah, nggak mau. Makanya muter otak sampai akhirnya aku bisa pulang gitu, bisa tidur di kamar aku sendiri. Karena aku bilang aku mau tidur di kamar aku aja, lebih enak, lebih nyaman dari kamar hotel manapun. Sekarang abang itu udah
ada 9 laporan nih tentang kayak pendapat kamu gimana? Kamu mau ngelaporin juga nggak? Terutama soal pelecehan itu. Oh, aku nggak akan bisa. Mungkin aku nggak akan lakukan. Kasihan lebih banyak kan. Kasihan juga sama anaknya. Nggak baik sekali. Anaknya masih kecil kan. Aku pernah ketemu juga soalnya sama anaknya. Iya. Ini masih ada rasa kasihan ya sebenarnya. Iya dong, sebagai manusia kan kita harus ada perasaan kasihan, harus berarti kita masih punya hati nurani gitu. Apalagi udah ada 9, kasihan kan. Kalau masuk semua gimana tuh? Nah dari kamu udah lapor 9 laporan, itu mungkin ada nasihat gitu buat kamu. harusnya belajar dari yang udah maksudnya gini loh. Sekarang udah jelas-jelas kan, udah 9 laporan katanya ya yang kita dengar. Harusnya bisa lebih jangan terlalu arogan, jangan marahnya dikurangi. Kalau ngomong juga nadanya coba dipelanin gitu loh. Apa-apa tuh dipikir dulu gitu. Terlalu apa ya, karena merasa, aku sih baru baca orang itu arogan ketika dia merasa dirinya itu lebih dari orang lain gitu. Nah janganlah gitu, karena kan kita semua sama aja, kita semua manusia biasa di hadapan Tuhan. Jadi jangan ngerasa kita kenal siapa gitu, baru aja kenal siapa. Janganlah terlalu meninggikan diri. Itu aja pesannya, karena kasihan sama dirinya sendiri kan. Pas kamu diajak gitu, ada ketakutan sendiri nggak sih Kak di diri kamu? Jadi pengen cepet-cepet kabur gitu, menjauh dari dia waktu dia kabur. Oh jelas, takut dari awal udah mulai gitu ya aku memang istilahnya nggak yang langsung frontal, tapi kan karena aku tahu case-nya dia seperti apa gitu, pemarahnya seperti apa, jadi ya aku juga harus putar otak pinter-pinter kan. Kayak waktu dibukain kamar hotel, aku bilangnya sama manajer aku kayak, Bunda yuk kita pulang. Bunda kan, otak aku udah mau pecah nih, kepala aku sakit banget. Padahal sakitnya itu kayak mikir gimana caranya bebas gitu. Tapi pas di saat kamu mencoba untuk balik kanan pulang, ketika dia tahu dia ada ini penahanan. iya penahanan. Jangan dong, kan aku udah bayarin gitu, dan itu nggak murah gitu. Aku bilang tetap aku pengen pulang, aku mau tidur di kasur aku lebih nyaman. Yaudah Bun, aku ngajakin pulang, terus dibilang ya udah aku anterin. Nggak usah, tapi tetap nganterin lah, ya udah yang penting aku pulang. Pengetahuan kamu pada saat itu berapa orang yang terlibat? Kalau Ada dua. dari kalau dia kan beberapa hari yang lalu dibantu dengan beberapa 2 mobil, kalau nggak salah 2 mobil ya. dan mencoba Termasuk Pak, waktu itu aku lupa ya, aku pernah ketemu juga sama Pak Bono. Waktu itu Pak Bu masih masih Nah, saat untuk pengajakan untuk membuka room di suatu hotel itu beberapa kali dia mencoba untuk menawarkan. Apakah baru pertama kali itu? Itu pertama kali dan aku langsung out gitu. Dan di situ kan kita udah kelihatan nih mengarah ke sana kan. Akhirnya ya aku juga membatasi diri aku. Setiap kali bilang ngajakin keluar ya kadang aku tolak. Soalnya kalau misalkan penting banget, ada misalkan sesuatu hal yang memang harus ditandatangani, ada yang harus di meetingin gitu baru ketemu. Kalau enggak, karena aku ini kemana-mana harus lapor, kayak aku keluar hangout pun harus lapor gitu loh. Kalau enggak aku dimarahin, lapor sama beliau. Iya. Oh jadi kita harus lapor. Iya harus lapor, apapun yang aku lakukan harus lapor gitu. Jadi aku bingung, ini kok apa kayak pacar bukan gitu kan. Besar aku aja nggak gitu banget gitu. Terasa itu ya sih di sini kayak cage kayak dalam Iya kayak dikekang gitu, nggak merasa di gimana sih, di kerangkeng gitu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya walaupun bisa, istilahnya tetap terbatas gitu loh pergerakan kita. Sampai akhirnya aku memutuskan ya udah deh gue diem aja gitu. Ternyata diem juga masih serba salah, masih nyamperin. Tiba-tiba udah jadi apartemen aku.
dan konfirmasinya bukan sama aku tapi sama manajer aku gitu. Aku sama manajer aku udah kebingungan, kayak aku kan nggak pernah angkat teleponnya, aku nggak pernah mau angkat teleponnya, terus teleponnya kan ke manajer aku, yang manajer akunya dimarah-marahin, aku tuh kayak yang udah teriak-teriak nangis-nangis gitu karena emang nggak mau itu gitu. Jadi totalnya waktu itu benar-benar pemikiran tuh nggak ada yang mungkin ini untuk kebaikan gue atau untuk supaya kenapa-napa gitu. Enggak, mas, untuk kebaikan juga nggak gitu-gitu banget sih menurut aku. Maksudnya gini loh, kalau kita tidak suka sama satu hal atau satu orang itu, kalau orang itu terus-terusan maksa kita, menekan kita, gimana jadinya gitu? Coba bayangin gitu rasanya kayak apa. Kecuali kalau misalkan mungkin itu nasihat dari orang yang kita dekat, kita kasihi, itu oke. Ini sama orang yang nggak mau gitu, gue nggak mau ada dia di hidup gue gitu. Nah, beberapa hari yang lalu kan sempat ada statement bahwa kamu tuh dekat ya maksudnya itu berkomunikasi dengan istrinya yang tapi ketika kamu diajak ke satu room bukan di hotel itu, dia mengetahui tidak? Nggak tahu, waktu itu belum ketemu sama istri. Aku baru ketemu sama istrinya itu waktu ke Kemen PPA. Oh, sampai itu. Iya, itu baru aku tahu itu istrinya. Berarti intinya dia tidak mengetahui nggak ada pembukaan room buat kamu di salah satu hotel. Aku nggak tahu ya, kayaknya nggak tahu, mungkin kalaupun tahu ya kayaknya ya harusnya ditegur ya. Kalau tahu harusnya ditegur, bukannya malah nyuruh suaminya untuk bermesraan sama cewek lain gitu. Harusnya kayak gitu. Oke. Thank you.